Terima kasih atas kesempatannya Pak Eko dan Bapak Ibu guru yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk mempresentasikan rencana aksi saya di kegiatan peer teaching ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam bersekolah sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Eko sebagai ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Monggo Mas Eko. Siap Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Eko sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan berdoa itu tadi kita mendapatkan kenikmatan berupa sehat walafiat itu tadi. Jadi kita tidak sering-sering sakit lagi ya. Karena memang cuaca akhir-akhir ini memang tidak tentu, kadang hujan, kadang panas seperti itu. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Hadir tidak ada Pak, hadir semuanya. Oh ya, hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran hari ini Bapak punya 2 pertanyaan nih kepada kalian semua. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini tentang kantin sekolah. Nah, kalian di sini siapa yang sering pergi ke kantin? Saya Pak. Nah, Rino Pak sering muter Pak. Ya, Rino sering ke kantin ya. Nah, ketika di kantin itu kira-kira apa saja yang dilakukan di sana anak-anak itu? Jajan, Nah, terus yang ditemukan di kantin itu siapa aja selain yang jajan itu? Pedagang. Barang-barang yang dijual Pak. Nah, sama barang-barang yang dijual. Nah, gebetan aku tuh ada di sana. iya, kadang-kadang curhat juga ya di kantin itu, kadang-kadang Crush. mungkin di sana. Suka ngomongin Bapak juga. Oh gitu ya, ya. Nah, kebetulan sekolah kita ini kan dikelilingi oleh sawah juga ya anak-anak ya. Nah, kira-kira ketika kalian mengamati pada waktu istirahat itu di sawah itu ada siapa saja? Ada petani Pak. Ada petani Pak. Kebo Pak. Ada rumput. Ya. Ada orang-orang sawah Pak. Ya, kalau orang sawah juga. Nah, kira-kira petaninya itu ngapain sih di sawah itu? Yang Ada yang mencangkul, ada yang menanam padi, bahkan sampai memanen padinya. Itu ya, seperti itu. Nah, agar kalian lebih bersemangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Nah, ini lagu anak-anak yang berjudul Menanam Jagung. Baik ya, kita putar ya. Kita nyanyi ya bersama-sama ya. Oke Pak. Ya Pak. Yang paling nyanyi aku jagonya. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ayo semua. Kita semua menanam jagung di kebun kita. Ambil Tajam yang dalam
tanam jagung. Baik, terima kasih anak-anak. Boleh aplaus semuanya biar lebih semangat hari ini. Nah, setelah kita bernyanyi bersama-sama, kira-kira makna dari lagu itu tadi apa, Nana? Siapa ayo yang bisa jawab? Menanam jagung, Pak. Ya, menanam jagung. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini dari lagu itu tadi? Pertanian, Pak. Ya, kegiatan pertanian ya. Nah, kegiatan pertanian itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu Petani. ya, anak ya. Nah, untuk lebih memahami lagi kegiatan atau materi kita hari ini Bapak punya satu video lagi yang bisa kalian simak, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh petani jagung di Gorontalo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan dilihat ya anak-anak ya. Dengan nama Ya Pak. Pak Halo, luas lahan berapa Pak? Harapan untuk pemerintah Kabupaten Buale khususnya dinas pertanian. Khusus untuk harapan untuk Kabupaten Bualemo, insya Allah untuk misalnya penyaluran pupuk untuk di seluruh petani kurang karena tidak membutuhkan dalam ini. Tidak memenuhi kuota, tidak memenuhi kebutuhan karena pupuk hanya terbatas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi harapannya lancar dan stoknya diperbanyak. Nah, insya Allah itu supaya diperlancar dan diperbanyak. Nah, cukup ya anak-anak ya untuk tayangan videonya. Nah, dari tayangan video itu tadi kira-kira masalah apa yang terjadi di petani Gorontalo itu anak-anak? Ayo siapa yang mau coba jawab? Ya, silakan Mas Eko untuk menjawab. Kelangkaan pupuk Pak. Kelangkaan pupuk ya. Pak. Tuh, terus tadi apa solusinya yang diberikan? Atau apa yang diharapkan dari petani itu tadi dari kelangkaan Ada ini Pak, penyediaan pupuk khusus untuk petani. Jadi nanti ada subsidi pupuk untuk petani Pak, sehingga nanti untuk kerja. Oh ya, ya betul sekali jawaban dari Mas Eko. Itu ya anak-anak ya. Jadi salah satu permasalahan di video itu tadi adalah petani itu masih kekurangan pupuk untuk memupuk tanaman jagungnya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tuh. Nah, dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu seperti ini ya anak-anak ya, mulai dari pelaku ekonomi sampai menyajikan laporan tentang pelaku ekonomi. Tuh. Untuk selanjutnya yaitu apa pentingnya materi ini untuk dipelajari? Yang pertama agar kalian bisa mengerti tentang konsep pelaku ekonomi sampai mengetahui permasalahan yang nyata yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi dan pengaruhnya itu bagaimana. Nah, terus untuk cakupan materinya juga masih sama dengan tujuannya itu tadi atau manfaatnya, yaitu agar kita mengerti tentang pengertiannya pelaku ekonomi itu apa saja dan permasalahannya itu apa saja. Nah, kira-kira permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia itu sama atau beda-beda, anak-anak? Permasalahannya itu sama atau beda? Beda, Pak. Beda ya. Beda Pak. Kalau petani jagung ya masalahnya di tanaman jagungnya. Kalau petani padi ya masalahnya di tanaman padi. Itu ya. Nah, selama kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini ada beberapa penilaian yang akan Bapak nilai dari kalian. Yang pertama ada dari penilaian sikap,
penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikapnya ini saya akan menilai dari sikap sosial anak-anak semua di sini. Terus yang selanjutnya dari penilaian pengetahuan, nanti kalian akan mengerjakan pretest dan post-test. Ada 5 soal pilihan ganda itu yang nanti harus kalian kerjakan. Terus Bapak juga akan menilai penilaian keterampilan. Nah, nanti kalian juga akan saya suruh untuk membuat mind mapping dari hasil jawaban diskusi kelompok kalian. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menguji pemahaman kalian. Nah, ini silakan ya, kalian buka di grup WA kalian. Ini Bapak sudah memberikan link untuk pretestnya. Silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 2 menit mulai sekarang. Silakan dikerjakan. Nah, baik, sudah dikerjakan anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Nah, setelah kalian mengerjakan pretest, nah marilah kita memasuki ke materi selanjutnya. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, kita akan mengorientasikan pada masalah. Nah, ini Bapak masih punya 1 stok lagi video yang masih tentang pelaku ekonomi. Nah, mari kita lihat bareng-bareng. Katanya sudah tidak dapat bantuan UMKM pun tidak. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM berkesempatan curhat langsung ke Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keluh kesah dan kesulitan dalam usaha di acara pemberian nomor induk berusaha NIB pelaku usaha mikro kecil perseorangan tahun 2022 yang digelar di Gor Nanggala, Markas Kopassus, Jakarta Timur. Lantaran tidak mendapatkan bantuan UKM saya nggak dapat, saya laporkan Pak Jokowi. Karena saya nggak punya kredit pun, kenapa saya waktu ada bantuan UKM saya nggak dapat? Ayo, kan ditawarkan sama Bapak. Ditawarkan gimana? Kan ditawarkan supaya jangan kita sampai jatuh ke rentenir kan? Udah Iya, gitu. betul. Tapi setelah KOR kemarin pas pandemi ada bantuan UKM, saya nggak dapat. Kenapa di KOR itu? Mendengar curhatan tersebut, Nah, itu tadi anak-anak ya untuk videonya. Nah, setelah kalian mengamati video itu tadi, kira-kira masalah apa yang timbul di video itu tadi? Mungkin ada yang mau menjawab anak-anak sebelum saya tunjuk? Mungkin dari Novi bisa menjawab apa masalah yang di video terakhir itu tadi, yang ada Pak Jokowinya. Di saya tadi videonya nggak kedengeran, Pak. Gambarnya nggak Oh gerak. iya. Ya. Ya mungkin dari Eri bisa menjawab pertanyaannya. Memang gambarnya tidak bergerak, tapi saya mendengar itu protes dari warga. Pak Jokowi mau dilaporkan. Iya, protesnya karena apa? Putus-putus, Pak. Tadi Oh, iya. suaranya. Ya. Terus gantian ya, dari Eko mungkin yang mau Pak menyampaikan. Apri, saya mau jawab. Itu tadi protes Ya. warga terkait dengan ini Pak, tidak mendapatkan bantuan UMKM Pak, sudah antri lama, tetapi akhirnya tidak dapat karena dihalang-halangi petugas Pak itu di tempat pembagiannya. Tuh, ya, betul sekali ya jawaban dari Eko. Jadi untuk materi atau masalah yang terdapat dalam video itu tadi adalah masih ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan, terutama selama pandemi COVID-19. Itu ya. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, silakan kalian bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompoknya bisa membuat lagi atau sesuai dengan kelompok yang di minggu kemarin. Tapi alangkah lebih baiknya untuk mempersingkat waktu, kita gunakan kelompok yang kemarin. Tuh. Nah, baik, habis ini akan Bapak bagikan beberapa LKPD kepada beberapa kelompok. Nah, di sini Bapak punya 3 buah LKPD
Nah, setiap LKPD itu dikerjakan oleh setiap kelompok. Nah, setiap isi dari LKPD itu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, ini Bapak mohon izin ya untuk men-share LKPD-nya. Atau mungkin bisa dibantu, Mas Eko, dibantu diberikan ke teman-temannya untuk lembar LKPD-nya. Iya Pak, siap. Sudah Pak, ini sudah saya bagi Pak semua. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian berdiskusi, silakan kalian baca artikel yang ada di dalam LKPD itu. Nah, setelah kalian baca, nanti kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Nah, setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan, nanti kesimpulan dari jawaban-jawaban kalian itu, kalian bisa membuat sebuah peta pikiran atau mind mapping yang ada di bagian bawahnya. Itu ya. Nah, ini saya mencoba untuk mempresentasikan lagi ya untuk bentuk dari LKPD-nya ya Nak ya, biar lebih jelas lagi. Nah, yuk silakan sekarang Bapak beri waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Nah, kalian bisa mencari segala macam informasi yang terkait dengan peran pelaku ekonomi beserta permasalahan-permasalahannya dari berbagai sumber. Nah, itu di meja tempat kalian berada itu kan sudah ada buku pegangan siswa, terus ada HP milik kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian masih merasa kurang untuk mencari bahan, kalian bisa mencari bahan dari HP kalian. Kalian bisa membuka dari Google, seperti itu. Terus ya, baik, silakan kalian lanjutkan untuk berdiskusinya sebelum nanti kita presentasi secara bergantian dari perwakilan setiap kelompok. Baik, apakah sudah selesai anak-anak untuk diskusinya? Sudah Pak. Nah, dari diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, saya pengen ada perwakilan dari 3 kelompok ini. Masing-masing nanti mungkin bisa 1 orang yang maju ke depan. Untuk kelompok yang pertama, itu silakan untuk Mbak Handini untuk maju ke depan untuk menyampaikan jawaban dari LKPD-nya. Nah, untuk LKPD yang pertama ini terkait dengan masalah pelaku ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira masalahnya apa? Kalau sampean jadi seorang pedagang, nah itu pada waktu COVID kira-kira masalahnya apa saja yang Mbak Handini hadapi? Nah, mungkin bisa dijawab Mbak Handini. Barangnya tidak laku Pak. Saya kan waktu COVID tidak boleh keluar, jadi banyak barang yang tidak laku. Itu Pak. Ya. Terus mungkin ada yang mau menjawab lagi, siapa? Kira-kira apa masalah yang timbul ketika pada waktu pandemi COVID, terutama bagi para pedagang? Nah, ya Mas Eko silakan. Ya pedagangnya mengalami ini Pak, barang kebangkrutan Pak, karena pemasukannya tidak ada yang mau beli, apalagi ada larangan dari pemerintah untuk tidak boleh sembarangan keluar rumah Pak. Iya ya, jadi banyak pedagang yang merasa dirugikan selama pandemi COVID itu tadi, karena memang kita dianjurkan untuk terus di dalam rumah. Mungkin ada lagi yang mau menjawab, Mbak Novi, silakan. Iya Pak, para pedagang pada zaman pandemi, pada waktu pandemi COVID banyak yang mengalami penurunan omset, bahkan mereka gulung tikar karena mereka modalnya habis, tidak bisa membayar para pegawai tenaga kerjanya juga, itu Pak. Ya, baik, bagus sekali jawaban dari Mbak Novi. Terus dari Mbak Memi mungkin apa jawabannya Mbak Memi? Tapi menurut saya tidak semuanya bangkrut kok Pak. Soalnya kan waktu pandemi COVID itu kan kita beralihnya ke belanja online Pak. Jadi yang orang-orang yang jualan online malah omsetnya benar meningkat gitu Pak. Ya, betul, bagus sekali itu ya. Jadi selain mungkin rugi di belanja yang secara langsung, tapi tidak rugi di belanja yang secara online karena bisa langsung belanja dari rumah. Nanti mungkin ada petugas yang mengantar ke rumah. Itu saja ya anak-anak ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah dari
apa yang sudah kita bahas bareng-bareng di LKPD itu tadi, kira-kira apa yang belum kalian pahami? Silakan, mungkin ada yang mau dijawab. Ya, Usaha silakan. apa ya Pak? Bapak, selain permasalahan, kan ada juga tuh dampak positifnya Pak, yang awalnya dia tidak berdagang, dia jadi tiba-tiba jadi pedagang masker gitu Pak. Oh iya, betul sekali. Iya Pak. Ya, jadi pada waktu pandemi itu ada juga orang-orang yang memanfaatkan peluang bisnis untuk berdagang masker, karena memang kita diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan yang baik. Itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Terus ada juga yang tadi kata Mbak Novi itu yang mungkin awalnya kerja di pabrik, terus akhirnya di PHK karena pandemi, terus akhirnya membuka usaha yang baru gitu di rumahnya. Tuh. Nah, terus berarti hal-hal apa saja anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang apa saja? Yang pertama tadi tentang apa? Dampak dari pandemi COVID Pak. Ya, dampak dari pandemi COVID terutama ke pelaku ekonomi yang ada di Indonesia ya, terutama di produsennya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya agar kalian lebih paham lagi dari kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan post test. Nah, untuk post testnya ini saya beri link yang baru tapi dengan soal yang sama. Silakan kalian buka di WA grup kelas kalian. Nah, silakan kalian jawab. Pertanyaannya sama seperti yang tadi, 5 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan, waktunya selama 2 menit dari sekarang. Baik, sudah dikerjakan anak-anak untuk post testnya? Sudah Pak. Nah, saya harap dari post test itu tadi jawaban kalian sudah lebih bagus daripada di jawaban tes, karena kalian sudah mempelajari materi tentang pelaku ekonomi ini gitu. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian anak-anak? Apakah Happy. Bahagia Pak. Senang, Pak. itu ya, karena apa kira-kira senangnya? Sambil nyanyi-nyanyi, Dari yang sambil belum tahu belajar, jadi tahu. Senang, Pak. Itu ya, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, termasuk dengan menyanyi dan menonton video itu tadi. Tuh. Nah, saya ingatkan lagi agar kalian itu tetap rajin untuk belajar dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Belajar yang sukses itu juga diiringi dengan berdoa. Itu ya anak-anak ya. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya itu kira-kira apa anak-anak? Ada yang tahu? Mungkin bisa dibuka bukunya, materi setelah pelaku ekonomi ini apa? Permintaan sosial, Pak. Ya. Materinya adalah tentang permintaan dan penawaran. Ya. Materinya ini termasuk dalam peranan masyarakat dalam rantai ekonomi yang melakukan kegiatan permintaan dan penawaran. Itu ya anak-anak ya. Jadi jangan lupa, silakan kalian pelajari materi itu dan saya beri tugas, silakan membuat rangkuman sedikit 1 lembar tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita tutup dengan kegiatan berdoa bersama. Saya minta tolong lagi kepada Mas Eko untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Mas Eko. Siap, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Eko. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga segala materi ataupun kegiatan yang sudah saya sampaikan menjadi manfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adri.